Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita dengan NIM 2404045011010. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena-fenomena sosiologi dan antropologi yang terjadi di dunia sekitar, khususnya di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus. Kita akan mengkaji berbagai konsep seperti sosialisasi, budaya belajar, hingga mobilitas sosial. Dan kita akan melihat bagaimana semuanya saling berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dan masyarakat. Sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena masyarakatlah yang membentuk dan mendukung keberadaan sekolah. Partisipasi masyarakat seperti orang tua yang aktif dalam komite sekolah atau masyarakat yang memberikan kritik dan saran sangat memengaruhi kualitas pendidikan dan kemajuan sekolah. Contohnya, kalau dulu sekolah cukup dengan buku dan papan tulis, sekarang laptop dan internet jadi kebutuhan utama. Itu karena masyarakat bergerak cepat ke arah digital. Kemudian, ketika banyak kasus perundungan terjadi di luar sana, sekolah mulai aktif mengadakan program anti-bully. Lalu, ketika banyak hoax tersebar di media sosial, sekolah mengajarkan literasi digital agar siswa bisa berpikir kritis. Dan ketika isu lingkungan makin gawat, banyak sekolah yang membuat program peduli lingkungan, seperti memilih sampah eco-brick. Semua itu karena pendidikan mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi, apa yang diajarkan di sekolah sebenarnya adalah cerminan dari nilai-nilai atau masalah dan harapan masyarakat kita saat ini. Yang kedua adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Seperti yang kita tahu, sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat atau kelompok. Sedangkan penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengadaptasi dirinya dengan lingkungan barunya agar bisa diterima dan berfungsi dengan baik dalam kelompok di mana ia berada. Contohnya, saat seorang siswa baru memasuki lingkungan sekolah atau mahasiswa baru yang masuk ke kampus, mereka akan mengalami proses sosialisasi. Mereka harus belajar menyesuaikan diri dengan budaya baru. Dan mereka harus mengikuti aturan akademik, gaya belajar, hingga mereka harus bergaul dengan teman dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah pendidikan dan peranata sosial. Pendidikan merupakan bagian dari peranata sosial yang bertujuan mentransmisikan pengetahuan dan nilai budaya. Contohnya, hubungan antara sekolah dan keluarga dalam mendidik anak. Guru berperan sebagai agen peranata sosial yang membantu membentuk kepribadian dan perilaku peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku. Pendidikan adalah peranata sosial yang bekerja sama dengan lainnya seperti keluarga, agama, dan hukum. Misalnya, guru mengajarkan nilai moral tapi juga bekerja sama dengan orang tua untuk membentuk karakter siswa. Yang berikutnya yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan bergerak sebagai jembatan menuju mobilitas sosial. Banyak dari kita yang punya cita-cita mengangkat derajat keluarga. Dan nyata, pendidikan bisa jadi tangga mobilitas sosial. Misalnya, anak supir angkot bisa jadi sarjana, lalu ia kerja di perusahaan besar. Ini menandakan bahwa pendidikan memberikan peluang untuk kita naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Kemudian, yang berikutnya yaitu pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan mendorong dan mempercepat perubahan sosial melalui inovasi dan pembaruan. Contohnya,
pada saat pandemi COVID-19 membuat kita belajar dari rumah. Nah, dari situ banyak sekolah yang akhirnya akrab dengan teknologi, di mana dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merubah cara masyarakat belajar dan berpikir, dan perubahan itu dimulai dari krisis dan adaptasi. Berikutnya yaitu antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan mengkaji hubungan antara kebudayaan dan proses pendidikan. Antropologi pendidikan membahas bagaimana budaya memengaruhi proses belajar. Contohnya, misal siswa dari Papua, Jawa, Aceh duduk di kelas yang sama. Tentu mereka punya latar budaya belajar yang beda. Tugas guru adalah memahami dan menyesuaikan metode mengajarnya. Yang berikutnya yaitu kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan adalah alat pelestari budaya. Coba kita lihat di sekolah-sekolah. Anak-anak diajarkan menari, membatik, atau mengenal alat musik tradisional seperti angklung dan gamelan. Itu semua bukan hanya sekedar pelajaran, tapi bagian dari pelestarian budaya. Contoh lainnya yaitu di tengah kehidupan modern, pendidikan jadi jembatan antara budaya lama dan generasi baru. Misalnya, siswa belajar tentang tradisi upacara adat dari buku tematik atau guru menceritakan langsung pengalaman budayanya. Kalau tidak diajarkan di sekolah, di mana lagi anak-anak kita mengenal budayanya sendiri? Maka pendidikan bukan cuma tentang masa depan, tetapi juga tentang menjaga akar dan jati diri bangsa. Berikutnya yaitu pendidikan dan transmisi budaya. Kalau kamu sekarang tahu apa itu sopan santun, disiplin, kerjasama, kemungkinan besar kamu belajar itu dari sekolah. Pendidikan itu media buat menyampaikan nilai budaya dari generasi lama ke generasi sekarang. Proses ini namanya transmisi budaya. Pendidikan berfungsi mentransmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, seorang guru mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan etika dalam kelas. Program ekstrakurikuler juga mentransmisikan budaya melalui kegiatan seperti seni, olahraga, dan keagamaan. Berikutnya yaitu budaya-budaya belajar. Budaya belajar di sekolah mencakup sikap dan perilaku siswa terhadap proses pembelajaran. Program pembelajar kolaboratif mendorong siswa untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Contohnya, setiap sekolah punya budaya belajar sendiri. Di sekolah favorit, budaya kompetisinya tinggi, belajar sampai malam, ikut les, sana-sini. Tapi di desa, budaya belajarnya lebih santai, banyak disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa budaya belajar itu terbentuk dari lingkungan. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan etnis, agama, dan budaya. Sekolah atau kampus menjadi ruang inklusif yang menanamkan toleransi dan kerjasama antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, kelas yang terdiri dari siswa berbagai suku, program pertukaran belajar, atau perayaan hari-hari besar lintas agama. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekolah mengajarkan nilai multikulturalisme. Ini penting di negara seberagam Indonesia. Pendidikan multikultural mengajarkan kita saling menghargai perbedaan, suku, agama, bahasa, dan kebiasaan. Karena di luar sana, kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda dengan kita. Demikianlah penjelasan saya mengenai fenomena-fenomena sosiologi dan antropologi dalam konteks pendidikan di sekolah maupun kampus dan masyarakat. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat dengan masyarakat, budaya, dan perubahan sosial.